له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda, bunda, ikhwah akhwat yang berbahagia seluruhnya, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini semuanya pastinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kalau pagi-pagi begini ada sinar-sinar matahari itu mengingatkan saya di Arafah. Masya Allah, ini kalau lagi di Arafah ini kumpul semacam ini pagi-pagi itu ngumpul sambil berzikir. Mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di tempat ini Allah segera panggil bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyaman. Kalau ibadah haji itu luar biasa, menyempurnakan rukun Islam yang keberapa? Kelima. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah tanamkan ke kita rasa cinta. Kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan rasa cinta yang ada di dalam hati ini kepada Allah dan Rasulnya itu sudah ditanamkan oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita. Di sini, masya Allah, saya kagum, haru, barusan jumpa dengan Ustadz Mus itu, masya Allah. Ternyata beliau itu adalah, masya Allah, sering berada di rumah saya waktu saya masih kecil. Jadi almarhumah ibu saya dan almarhum bapak saya kalau mau mengaji kemana-mana beliau yang ngantar dulu. Jadi kalau bunda ingin tahu bagaimana dulu saya kecil, bagaimana orang tua saya berdakwahnya, tanya sama beliau, beliau tahu. Karena saya yakin kalau sudah nganter orang tua kami kajian, beliau sangat tahu bagaimana jalannya malam-malam. Kalau dulu kajian itu masya Allah, di mana tempat yang tidak bisa didatangi oleh mobil, tidak bisa didatangi oleh motor, harus apa? Jalan kaki. Nah beliau juga masya Allah mengantar daripada orang tua kami kajian-kajian seperti itu. Jadi begitu jumpa dengan menyebutkan dari mana? Singaparna. Singaparnanya Rawa. Oh, kalau Rawa mah dari kecil saya main di situ. Kenal fulan, itu saudara saya. Kenal fulan, saudara saya. Terus bagaimana? Saya suka nganter ibu kalau dulu ngaji. Langsung subhanallah. Luar biasa. Jadi luar biasa. Di sini ada kiai, di sini ada ustadz. Kalau seandainya tidak sempat mengambil ilmunya, rugi. Iya. Kalau jumpa ustadz, jumpa kiai, di mana kira-kira enaknya? Di masjid. Insya Allah di masjid hadir. Luar biasa. Ketika duduk di masjid, rugi kalau seandainya ketemu kiai, ketemu ustadz tidak dapat ilmu. Dapat ilmunya. Maka kalau Rasulullah SAW ini sebagai mukaddimahnya, kalau beliau sedang apapun jumpa dengan sahabat, sahabat itu langsung menyapa Rasulullah dan langsung sahabat itu bertanya apa saja kepada Rasulullah. Masya Allah. Tapi, nah ini dia nih. Tapi kita yang selama ini memperingati Maulid, memperingati Rajab, memperingati nuzulul Quran, waduh hari-hari besar, antusiasnya luar biasa. Sampai hari ini saja saya sebelum naik ke panggung sudah dikasih ini, tolong nanti kasih door prize, masya Allah, dari hamba Allah yang memberikan infaknya untuk siapa yang memperhatikan dengan benar lalu bisa menjawab nanti pertanyaannya. Masya Allah, semoga orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk acara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhoannya dunia akhirat. Masya Allah, yang mengaminkannya pun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah itu hakiki dan menyelamatkan. Saya sampaikan dulu mukadimahnya, bunda, ayahanda. Pernah nggak mencintai? Pernah mencintai? Pernah dicintai? Enakan mencintai, enakan dicintai? Oh, dicintai. Iya. Ibu bapak punten, kalau kita mencintai
terus dia pun mencintai kita, senang apa enggak? Masya Allah. Kalau seandainya kita mencintai tapi dia tidak mencintai, enak nggak? Enggak. Kalau misalnya dia mencintai, kita tidak mencintai, enak nggak? Sekarang pilih, enakan mana? Enakan kita cinta dia, dia tidak cinta kita, atau dia cinta kita, kita tidak cinta dia? Coba, mana pilih? Ini kayaknya bingung ibu ini. Ulangi lagi. Kenapa? Karena kan lagi masalah cinta. Nanti kita belokkan ke cinta Rasulullah. Ibu bapak punten, enakan mana, pilih mana? A, pilih kita cinta dia, dia tidak cinta kita, atau dia cinta kita, kita tidak cinta dia. Pilih mana? Mendingan mana? Mendingan dia cinta kita, kita nggak cinta dia gitu. Emangnya kenapa? Sakit hati kalau mencintai tanpa dicintai? Oh, pengalaman ini. Tapi yang paling sempurna adalah kita mencintai, dia mencintai. Enak kan? Sekarang kita mencintai Rasulullah, wajib apa tidak? Wajib. Loh, kenapa ya? Karena mustahil kita akan berada di jalan agama yang benar kalau tidak mencintai Rasulullah. Loh, kenapa? Karena agama yang benar itu langkahnya, contohnya ada di mana? Di Rasul. Tadi ayatnya dibaca dengan hebat sekali. Apa coba? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Masya Allah. Orang sini menghafal Quran semuanya. Ulangi lagi, uswatun. Tuh, hebat. Hebat hafal. Sebelum saya lanjutin, boleh nggak ngecek hafalan Qurannya ini? Boleh nggak? Boleh. Mau sama-sama aja apa mau dilombain bapak sama ibu gitu? Mana yang bisa nerusin hafalan Qurannya? Sama-sama apa mau dicek bapak hafalannya berapa, ibu hafalannya berapa? Mau gitu apa? Mau gimana nih? Mau sama-sama apa? Pisahin, Mbak? Pisahin katanya. Oh, coba dicek ibu sama bapak nih. Mau ditanya ibu dulu apa dulu nih? Bapak dulu. Bapak, coba. Saya akan ambil dari tengah. Terusin, Pak ya. Yasin. Masya Allah, hafal. Hafal, luar biasa. Langsung. Coba ulangi lagi. Yang kok Yasin. Lanjutkan. Masya Allah. Coba ibu-ibu sekarang. Daraballahu mathalan lil ladina amanu mar'ata fir'aun. Lanjutkan. Hafal. Satu bapak, nol ibu. Sekarang bapak lagi, lanjutin. Susah nih Pak, nih agak ujungnya. Fabi ayyi ala. Apa? Apa bapak-bapak? Padahal bapak-bapak jarang ke masjid ini kalau ngaji. Ibu-ibu terus ngaji, tapi bapak-bapak udah hafal ayat-ayat begitu. Coba lihat. Coba sekali lagi. Ibu jangan kalah, ini udah dua. Ibu masih nol nih. Lanjutin lagi. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Lanjut. Lagi. Nol, ini dua nih. Sekali lagi. Sekali lagi nih. Tenang Pak, sekali lagi. Ya, punten. Saya lanjutkan. Ini udah dua, ini masih nol tadi ya. Terakhir Pak, pertanyaannya harus bisa nih Pak nih. Bismillah. Untuk dikatakan, lihat pertanyaannya dan lanjutkan. La in syakartum. Subhanallah. Kenapa Bu? Oh curang? Oh curang sayanya katanya. Orang sama ayat yang ditanya. Maksudnya? Oh. Begitulah kadang-kadang ibu kalau ngelihat orang yang tidak adil, enak apa enggak? Enggak ya? Enggak enak, padahal sama-sama tapi beda. Kenapa? Itulah Rasulullah. Sifat yang ada, tidak pernah ada seorang pun yang merasa terzolimi oleh Rasulullah. Ingat itu. Kalaupun dilihat, saya jangan nanya benar. Ini ayat, ini ayat. Ini ayat, ini ayat. Ibu bilang curang. Kenapa? Nggak adil. Padahal sama-sama ayat. Kenapa? Ibu bilang itu mah ayat familiar banget. Kita mah susah-susah ayat. Dengan begitu, punten. Kalau saja hal kelihatan begitu, Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti siapapun. Adil,
bagus, maka tidak pernah ada satu orang sahabat pun yang merasa terzolimi. Setiap sahabat merasa paling diistimewakan. Semua sahabat merasa paling diistimewakan. Dan Rasulullah, Masya Allah, sebelum saya gambarkan nanti, iya, Rasulullah SAW suka bercanda, iya. Rasulullah SAW suka olahraga, itu Rasulullah SAW. Kembali lagi sebelum saya lanjutkan di judul yang selanjutnya, maksudnya di tema yang selanjutnya. Tadi enakan kita mencintai dan dicintai, ya kan? Sekarang mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Untuk apa? Karena semua contoh dalam hidup ini ada di mana? Rasulullah. Semua contoh ada. Kalau saya tanya sama ibu bapak, jangan ragu jawabannya. Apakah ada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Ada apa enggak? Ada enggak yang tidak dicontohkan Rasulullah? Enggak ada. Cara minum dicontohkan, cara tidur dicontohkan, cara menggunakan sendal dicontohkan, cara nyisir dicontohkan, cara dagang dicontohkan, cara meludah saja dicontohkan. Masya Allah. Kalau mimpi buruk dicontohkan, mimpi baik dicontohkan. Kalau ketemu muslimin dicontohkan. Kalau salaman dicontohkan. Kira-kira tolong cari perbuatan apa yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Semuanya akan katakan tidak ada. Lengkap Rasulullah kasih contoh. Maka di situ dikatakan uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah itu? Contoh yang paling sempurna dan baik. Masya Allah. Contoh paling sempurna dan baik. Maka mustahil kita mengikuti contoh tersebut kalau kita tidak punya rasa cinta. Iya, mustahil kita ini. Iya. Jadi subhanallah, dengan menyebutkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sekali lagi, kalau tanpa cinta, apa yang akan terjadi? Mustahil untuk apa? Mengikuti. Kalau ada fansnya, misalnya tahu dulu ada artis yang namanya apa tuh, yang ada Thailand, bentar saya berdiri, yang ada Thailandnya di sini, siapa tuh? Di sini apa di kanan apa di kiri ya? Iya, Rano Karno, Sidul gitu kan? Nah, berapa banyak fansnya Rano Karno dulu itu dikasih apa di sininya? Thailand. Ibu nggak tahu, nggak apa-apa, saya bongkar rahasianya ini. Tahu Jamal Mirdad? Itu coba kalau dilihat, itu ada tai lalat palsunya. Kenapa? Ngikutin Rano Karno, karena fans beratnya. Sampai ke Jakarta, dia ini hanya untuk ketemu Rano Karno. Setelah itu dia hanya sekedar apa? Kerja di satu bangunan. Ini dari beliau, kerja dalam satu bangunan, tukang kebun, sambil di kebun sambil nyanyi-nyanyi. Ketahuan sama majikannya, suaranya bagus, dijadiin artis. Punten-punten, kenapa? Awal mulanya adalah fansnya itu baru kepada manusia. Bagaimana kalau fansnya kepada ahlul jannah? Masya Allah. Fansnya kepada ahlul jannah. Saya tanya sama ayahanda bunda, cinta gak sama Rasulullah? Saking cintanya ini, punten, saking cintanya kita bermaulid, gitu kan? Bermaulid. Punten pertanyaannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau memang cinta sama Rasulullah, saya tanya, punten, kalau putranya Rasulullah ada berapa ya? Putranya Rasulullah ada berapa ya? Kalau putrinya? Putrinya 4, putranya? Oh benar, cinta sama Rasul ini. Putranya Rasulullah ada 3, putrinya Rasulullah ada 4. Punten, diurut ya. Ada yang tahu nggak putri Rasulullah yang pertama siapa? Sebutkan ya, hafalkan nih semuanya. Ini menunggu nih. Nah, tenang, hafalin semuanya nih. Ini langsung ujian nanti. Iya. Pertama Zainab. Duanya adalah Ruqayyah. Ketiganya Ummu Kulthum. Yang keempatnya adalah Fatimah. Siap? Hafal? Gak diulang lagi. Iya. Ulangi lagi boleh. Sekali lagi boleh, dihafalkan langsung ya. Pertama Zainab,
Duanya adalah Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Saya nggak nanya suami-suaminya, enggak. Kalau nanti repot lagi, tapi boleh ditanya. Zainab suaminya adalah Abul As. Ya, Ruqayyah suaminya adalah Utsman bin Affan. Ruqayyah wafat, Utsman bin Affan dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum, suaminya siapa? Utsman bin Affan. Mendapatkanlah Utsman bin Affan gelarnya Dzatun Nurain, seseorang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Kenapa? Karena mendapatkan putri Nabi berapa? Dua. Yang keempat adalah siapa tadi? Fatimah. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Dari situlah keturunan keluarga Rasulullah sampai hari ini masih ada. Bisa dipahami Bunda ya, Anda ya. Jadi kalau mengatakan itu Habib-Habib yang itu katanya keluarga daripada turunan keluarga Rasul, dari mana? Dari Sayyidina Ali dan Fatimah. Sampai sekarang Habib. Kenapa? Dari situ keturunannya, ya. Sekarang 4 sudah. Yang laki-laki siapa saja namanya? Ayo. Ibrahim ada. Yang laki-laki. Pokoknya Ibrahim ada. Pertama adalah, saya ganti pertanyaannya dulu nih. Putra Ahmad Dhani berapa? 3. Siapa namanya? Hafal. Nah, itu ibu bapak bisa nyaksiin anak-anak kita sekarang. Ketika ditanya putra Rasul, siapa ya? Siapa? Begitu Ahmad Dhani 3. Siapa? Al-Eldul. Hafal. Kenapa? Nah itu dia. Apa sih tadi kan Pak Kiai Pak Ustadz Us bilang, oh mak, jadi awas anak-anak ini jangan sampai asik di mana? Di televisi, lihat sinetron, lihat sana, lihat sini. Punten, gimana kita akan menjaga kecintaan kepada Islam kalau ke Rasul?